Kali ini saya udah merangkum sebuah film yang bergenre horor, thriller, yang dirilis pada tahun 2020 yang dibintangi oleh Elizabeth Moss sebagai Cecilia Cass, Oliver Jackson Cohen sebagai Adrian Griffin. Film ini mengkombinasikan ketakutan dengan narasi cerdas tentang bagaimana orang dapat dimanipulasi dan disalahgunakan dalam hubungan yang berbahaya. Di film ini juga menceritakan tentang seorang wanita yang percaya dia merasa diikuti oleh pacarnya yang telah bunuh diri, guys. Wow, sangar ya guys, sampai udah meninggal aja masih ngikuti orang. Sehingga akhirnya Cecilia menyimpulkan bahwa Adrian ini masih hidup, tapi tidak terlihat alias transparan. Kayak kantong plastik es aja ya guys. Oke, langsung capcus saja guys. Ini dia The Invisible Man. Diawali dengan seorang wanita yang bernama Cecilia yang terjebak dalam suatu hubungan kekerasan dengan seorang ilmuwan optik sekaligus pengusaha kaya yaitu Adrian Griffin. Pada suatu malam Cecilia memberi obat bius yaitu diazepam pada Adrian untuk bisa melarikan diri dari rumahnya. Tapi sialnya alarm mobilnya berbunyi dan Adrian pun terbangun. Adrian langsung mengejar Cecilia yang berusaha lari dari rumahnya. Dan akhirnya berhasil meloloskan diri dibantu oleh saudaranya Emily. Cecilia kemudian tinggal bersama teman masa kecilnya, detektif James Lanier dan putrinya Sydney. 2 minggu kemudian Adrian diberitakan meninggal dengan aksi bunuh diri dan menyerahkan $5 juta dalam wasiatnya untuk Cecilia, ditangani oleh pengacaranya sekaligus saudaranya yaitu Tom. Dalam wasiat tersebut dikatakan bahwa uangnya akan diserahkan secara bertahap dengan syarat Cecilia dilarang melakukan tindak kejahatan. Tiba-tiba kebakaran di dapur. Cecilia pun mencium aroma-aroma tidak sedap. Ia merasakan suatu kehadiran lain di rumah itu. Selagi mimpi dicium oleh pangeran di istana, sosok itu beraksi lagi. Tiba-tiba Cecilia terbangun dan merasa seperti ada yang sedang duduk di kursi singgasana. Di saat itu juga, saat Cecilia ingin mengambil selimutnya, terlihat ada jejak kaki. Dan itu membuat Cecilia kaget. Keesokan harinya, Cecilia mendapatkan wawancara kerja. Setelah membuka tasnya, ternyata portfolio pekerjaannya hilang. Sontak membuat Cecilia pusing kemudian pingsan. Dan dibawa ke rumah sakit. Kemudian dokter mengatakan bahwa di tubuh Cecilia didapati zat diazepam dengan dosis yang tinggi. Di kamar mandinya, ia menemukan botol yang sama persis di mana pada saat awal film ia pakai untuk membius Adrian tapi terjatuh di jalan saat hendak melarikan diri. Cecilia dan James pergi menemui Tom. Cecilia bersikeras mengatakan bahwa Adrian memasukkan kematiannya dan menggunakan keahlian optiknya menjadi tidak terlihat untuk menyiksanya, tetapi mereka tidak menanggapinya. Tiba-tiba Sydney dihantam oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia dan James mengira Cecilia yang melakukannya, sehingga mereka pun pergi dan meninggalkan Cecilia sendiri. Kemudian Cecilia mencoba sejumlah taktik untuk menangkap sosok tersebut. Ia pun mencoba menelepon ke HP Adrian, dan ternyata HP tersebut berbunyi tepat di atas atap rumahnya, guys. Di atas ditemukan barang TKP-nya termasuk foto Cecilia, pisau dapur yang hilang, dan portfolio kerjanya. Penemuan barang tersebut membuat Cecilia merasa kaget. Cecilia merasakan keanehan, lalu mencoba menyemprotkan cat putih ke lantai dan sosok tersebut muncul tepat berada di depannya. Dan terjadilah perang dunia kedua di dapur. Cecilia pun berusaha melarikan diri. Pada saat itu juga Cecilia langsung mesen Grab menuju rumahnya Adrian yang berada di pantai Stinson untuk menyelidiki. Betapa kagetnya ia menemukan setelan kostum yang mirip kayak kostum Spider-Man hitam. Hal ini membuat kecurigaan Cecilia selama ini benar bahwa Adrian ini masih hidup. Lalu Cecilia mengambil kostum Spider-Man hitam tersebut, kemudian menyembunyikannya di rumah itu.
Tiba-tiba sosok tak terlihat itu muncul dan menyerang Cecilia. Cecilia pun melarikan diri dan segera menghubungi Emily untuk bertemu. Lama berbincang, sebuah pisau menghampiri dan memotong leher Emily. Seketika Emily pun mati di tempat, dan Cecilia pun menjadi tersangka atas kejadian itu. Cecilia pun ditangkap dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Surprise. Di sana seorang staf memberitahu Cecilia bahwa dia sedang hamil. Cecilia sendiri tidak tahu kalau dia hamil. Wah, kira-kira siapa bapaknya ya guys, sampai-sampai tak tahu. Lalu Tom mendatangi Cecilia. Ia mengatakan akan menunda wasiat yang ditinggalkan Adrian padanya. Selain itu, Tom juga mengatakan jika ingin teror ini berhenti, Cecilia harus setuju untuk melahirkan anak itu dan kembali kepada Adrian. Tapi Cecilia menolak dan mengambil sesuatu dari tas Tom. Di malam itu, Cecilia mencoba memancing sosok tersebut dengan berpura-pura bunuh diri, menggunakan barang yang diambilnya dari tas Tom. Ternyata sosok itu benar-benar datang guys, dan mencoba menghentikan Cecilia. Cecilia menusuknya berulang kali, dan menyebabkan kostum Spider-Man hitam itu tidak berfungsi dengan baik. Tim keamanan pun tiba, tetapi sosok itu berhasil melumpuhkan mereka semua. Ingin menyakiti Cecilia karena kehamilannya, sosok itu pun mengancam akan menyerang orang terdekatnya, yaitu Sydney. Tanpa basa-basi, Cecilia langsung bergegas ke rumahnya James dan menemukan sosok itu sedang menyerang Sydney dan James. Kemudian terjadilah perang dunia ketiga guys. Tak lama setelah itu, Cecilia pun tiba. Cecilia langsung menyemprotkan dry chemical powder ke arah sosok tersebut dan menembak sosok tersebut menggunakan senjata api. Mati deh guys. Tapi ketika dia membuka topeng Spider-Man hitam, ternyata itu adalah Tom, saudaranya Adrian. Kemudian di rumah Adrian, di sebuah ruangan, polisi menemukan Adrian yang masih hidup dengan posisi terikat dan penuh luka. Adrian pun mengklaim bahwa Tom menahannya sebagai tahanan. Tapi Cecilia membantah hal ini dan bersikeras mengatakan kepada James bahwa Adrian adalah sosok Spider-Man hitam tersebut dan Tom hanyalah alat yang dimanfaatkan oleh Adrian. Agar James percaya, Cecilia pun menghubungi Adrian dan pergi ke rumahnya, mengatakan kepada Adrian untuk memperbaiki hubungan mereka. Tapi dengan satu syarat, Adrian harus mengakui semua perbuatannya, bahwa ia pelakunya, bukan adiknya, Tom. Tapi Adrian tetap bersikeras mengatakan kalau Tom yang mengendalikannya, dan ini bukan ulahnya. Di sela waktu mereka mengobrol, Adrian mencoba mendekati Cecilia, mengatakan, Surprise. Cecilia pun menyadari bahwa ungkapan tersebut mirip dengan Spider-Man hitam tersebut guys. Kemudian Cecilia pun langsung pergi ke kamar mandi. Tak lama setelah itu, terlihat Adrian memotong lehernya sendiri. Di akhir cerita, Cecilia pun tersenyum dan berkata, Surprise. Setelah itu Cecilia pun pergi. Dan film pun tamat. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.